Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kemarin Dengan judul Sistem Pencatatan Hasil Tangkapan Ikan di Karangantu dengan menggunakan C++ dengan beranggotakan saya Emma Fiskairi dan rekan saya Anisha Dewi dan rekan saya. dan saya Naila Zirila Putri. Selamat menyaksikan. Dadah. Bye-bye. Halo, di sini saya akan mempresentasikan bagian latar belakangnya. Pelabuhan Perikanan Karangantu adalah salah satu pelabuhan yang berada di Provinsi Banten dan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan penangkapan ikan serta distribusi hasil laut. Setiap hari nelayan mendaratkan berbagai macam ikan yang kemudian dipasarkan melalui pelabuhan ini. Menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk membangun sistem pencatatan hasil tangkapan ikan memberikan keunggulan dalam fleksibel dan efisiensi ketika memproses data baik berupa angka maupun teks. Selain itu, C++ juga mendukung pembuatan sistem yang ringan dan dapat dioperasikan di berbagai perangkat tanpa memerlukan sertifikasi yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk digunakan di pelabuhan-pelabuhan menengah seperti Karangantu. Sekarang bagian tujuannya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pencatatan data hasil tangkap ikan. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses pencatatan data nelayan, jenis ikan, jumlah tangkapan, harga per kilograman, dan kualitas ikan secara digital, menggantikan proses manual yang selama ini digunakan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan human error. Dengan adanya sistem telekomputerisasi, kesalahan akibat kelalaian manusia seperti data ganda, perhitungan yang salah, atau informasi yang tidak lengkap dapat diminimalkan. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi berbasis C++ yang ringan dan dapat dijalankan secara lokal. Pemanfaatan bahasa C++ diharapkan menghasilkan pemrograman yang efisiensi, ringan, dan mudah dijalankan pada perangkat komputer standar yang tersedia di pelabuhan. Lalu saya akan melanjutkan bagian ringkasan hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap 3 orang nelayan di Pelabuhan Karangantu, kami memperoleh informasi terkait jenis ikan, jumlah hasil tangkapan, harga jual per kilogram, dan kualitas ikannya. Nah, ini akan dibahas jenis ikannya dulu. Untuk ikan tongkol itu ditemukan pada 2 nelayan. Ditangkap oleh 2 nelayan, yaitu Bapak Hussein yang biasanya menangkap sekitar 200 kg dan Bapak Komang yang biasanya 100 kg. Lalu ikan teri biasa ditangkap oleh 1 nelayan, yaitu Bapak Ilham yang biasanya menangkap sebanyak 100 kg. Lalu yang kedua, untuk harga per kilogramnya. Harga per kilogramnya itu bervariasi. Untuk harga ikan tongkolnya, Bapak Hussein biasanya menjual seharga 20.000 per kilogram, sedangkan Bapak Komang 25.000 per kilogram. Lalu untuk ikan teri dari Bapak Ilham adalah 20.000 per kilogram. Yang terakhir, kualitas ikannya. Biasanya ikan tongkol dari Bapak Hussein dan Bapak Komang itu memiliki kualitas segar. Lalu ikan teri dari Bapak Ilham dikategorikan bagus. Jadi kesimpulannya, mayoritas ikan yang diamati adalah tongkol dengan kualitas yang baik atau segar, dan harganya bervariasi tergantung penjualnya. Sementara itu ikan teri juga berkualitas bagus dengan harga standar 20.000 per kilogram. Selanjutnya saya akan membahas analisis masalah dan rancangan solusinya. Untuk masalah utamanya, jadi nelayan sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut, tapi tiba-tiba kondisi cuacanya tuh memburuk, kayak misalnya angin kencang, hujan lebat, atau gelombang yang tinggi. Jadi dapat membahayakan keselamatan nelayan dan merusak hasil tangkapannya. Nah, dampak dari masalah utama ini adalah keselamatan nelayan jadi terancam, terus alat tangkap bisa hilang atau rusak, hasil tangkapan bisa hilang atau menurun kualitasnya, dan juga
kerugian ekonomi bagi nelayan. Nah, di sini saya akan menyampaikan rancangan solusi. Yang pertama adalah pemantauan cuaca sebelum melaut. Yang pertamanya itu ada nelayan harus mengecek perakiraan cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca sebelum berangkat. Nah, yang kedua ada jika cuaca diprediksi buruk, maka nelayan tersebut tidak bisa untuk melaut. Nah, yang kedua sistem peringatan dini di laut. Menggunakan alat komunikasi, radio atau HP untuk menerima peringatan cuaca saat berada di laut. Nah, yang ketiga ada prosedur darurat saat cuaca buruk. Yang pertama, jika cuaca memburuk saat di laut, segera menghentikan aktivitas penangkapan, menarik alat tangkap, dan kembali ke daratan dengan hati-hati. Nah, selanjutnya pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, setelah selamat sampai darat, lakukan pencatatan kerugian. Yang kedua, melaporkan kejadian ke kelompok nelayan atau dinas terkait. Di sini saya akan menjelaskan data dan struktur data. Yang pertama, penjelasan data. Program ini dirancang untuk mengelola data tangkapan ikan oleh nelayan. Program ini dapat menampilkan data tangkapan, mencari nilai ekonomi tertinggi, mengurutkan data berdasarkan nilai ekonomi, menyimpan data ke file, dan membaca data dari file. Yang kedua ada struktur data. Program ini menggunakan struktur data tangkapan yang terdiri dari nama nelayan, jenis ikan, berat ikan yang ditangkap oleh nelayan, harga per kilo ikannya berapa, kualitas ikannya bagaimana, dan bagaimana nilai ekonominya. Berikut hasil tangkapan data menggunakan Dev C++. Sekarang bagian kesimpulannya. Hasil tangkapan terbanyak didominasi oleh ikan tongkol mencapai sekitar 300 kg. Kemudian disusul oleh ikan teri sejumlah 100 kg. Harga jual ikan tongkol bervariasi berkisar antara 20.000 sampai 25.000 per kilogram. Sedangkan harga ikan teri stabil di angka 20.000 kg. Secara umum, kualitas ikan hasil tangkapan tergolong bagus, masih segar, dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pemanfaatan sistem pencatatan yang dibangun dengan bahasa C++ sangat membantu dalam permudah manajemen data penangkapan melalui fitur input, pencarian, dan pengurutan yang ada. Dengan digitalisasi proses pencatatan terlihat adanya peningkatan efisiensi kerja, penurunan potensi kesalahan manusia, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Dan presentasi hasil wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.